Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas mengenai khitan untuk perempuan. Sebenarnya apakah bayi perempuan itu boleh dikhitan? Kalau menurut ajaran agama Islam, apa sih ya yang dimaksud dengan khitan perempuan itu? Khitan perempuan itu merupakan kepekaan alat kelamin perempuan. Berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi menghitan itu, sehingga libido di masa remaja dapat terkendalikan. Nah, dalam agama Islam, terminologi dari ensiklopedia Islam ya, khitan bermakna memotong kulit yang menutupi zakar atau kemaluan laki-laki, membuang bagian dari kelentit atau jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan. Jadi kalau dalam agama, dalam pengertiannya sih, khitan perempuan itu memotong bagian kelentit jaringan yang ada di atas lubang vulva atau bagian kemaluan perempuan itu pada bayi perempuan ya. Terus dalam agama Islam, khitan merupakan salah satu media pensucian diri, ketuduhan kita kepada ajaran agama Islam. Dalam hadis Bukhari dan riwayat Muslim, kesucian fitrah itu ada 5: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, membedakan kumis, atau memotong kuku, seperti itu. Terus ada lagi pembahasan menurut Al-Mawardi, khitan itu memotong kulit di paling atas bagian kelamin berbentuk biji-bijian atau bagian jengger ayam, jago, dan menjadi kewajiban dalam memotong kulit bagian atas alat kelamin tersebut. Tuh. Nah, sejarahnya khitan perempuan itu yang biasanya terdapat di dalam gua-gua itu ada lukisan-lukisan prasejarah, ada yang merupakan fitrah manusia gitu. Menurut Al-Baidawi, sunnah yang telah berlaku sejak dahulu yang dipilih oleh Nabi dan menjadi titik kemalan tersebut diwariskan secara turun-menurun. Yang pertama kali melakukan khitan dari pihak wanita adalah Siti Hajar. Jadi yang pertama kali melakukan khitan pada perempuan itu adalah Siti Hajar. Nah, kemudian sebenarnya itu hukum khitan perempuan itu sunnah, tidak ada yang mengatakan wajib gitu. Jadi nah, ini ada fatwa MUI terhadap khitan wanita itu nomor 9A tahun 2008 tentang hukum pelanggaran khitan terhadap perempuan. Nah, khitan terhadap perempuan itu makrumah, bentuk pemuliaan, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Tuh, terhadap perempuan bertentangan dengan ketentuan syariat karena khitan. MUI juga menjelaskan nih bahwa pelanggaran khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Karena khitan, baik laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah aturan syiar Islam. Terus di sini juga
MUI juga menjelaskan batasan cara khitan perempuan, yaitu pelaksanaan khitan terhadap perempuan itu sebenarnya dilakukan cukup hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitoris. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris mengakibatkan doror atau keburukan. Seperti itu. Kalau pandangan kesehatan ya, di sini ada WHO tahun 2006 itu menampakkan dampak negatifnya bagi kesehatan fisik, nyeri, pendarahan, rasa sakit amat, dan infeksi. Itu gangguan psikisnya, trauma, kegiatan seksual, ketakutan, dan rasa tidak berdaya. Kemudian ini penjelasan dokter ya. Nah, di Indonesia Kementerian Kesehatan juga pernah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 1636 Menkes per 11/2010 mengenai sunat perempuan. Nah, Permenkes tersebut memberikan panduan mengenai prosedur pelaksanaan sunat perempuan dalam dunia medis. Namun, begitu seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran dan pertentangan atas Permenkes tersebut, pada tahun 2014 Menkes mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2014 untuk mencabut Permenkes nomor 1636 Menkes per 11 tahun 2010. Dalam Permenkes nomor 6 tahun 2014 bahwa sunat perempuan hingga saat ini tidak merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Nih, jadi banyak tuh ya. Selama saya menjalankan praktek, banyak pasien yang datang menanyakan, "Mbak, bisa sunat bayi untuk perempuan nggak?" gitu. Saya menjelaskannya, sunat perempuan itu sudah tidak ada lagi, Bu. Bila itu saya jelaskan mengapa, karena mengganggu nanti libidonya menurun, terus bisa juga infeksi. Sebaiknya dibersihkan saja pada alat kelamin bayi perempuan itu kan pada bayi lahir di labianya itu ada selaput putih-putihnya. Nah, biasanya hanya dibersihkan saja. Walaupun bidannya bilang bisa, sebenarnya itu nggak seperti yang dibayangkan seperti sunat untuk laki-laki gitu. Yang laki-laki dipotong bagian kulitnya. Kalau perempuan hanya dibersihkan saja. Adapun juga ada yang melakukannya gitu kan di bagian mungkin di beberapa di desa-desa masih ada yang melakukannya gitu ya. Cuman dari Kemenkes sendiri sudah mengeluarkannya, sudah tidak bisa, pelaksanaan itu bukan merupakan tindakan kedokteran. Jadi bidan itu tidak melakukan, seharusnya sih tidak melakukan. Kalau jika ada ya itu juga, kalau ada pasien yang minta itu ya itu hak pasien juga gitu. Dan itu saja penjelasan dari saya mengenai khitan perempuan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.